yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Welcome to Christmas and New Year 2022. God bless us. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mendengarkan warta lisan Gereja Kristen Indonesia pada hari ini Minggu 13 Desember 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, pelayan firman dilayani oleh Pendeta Theo Paulus Situmorang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Masa Raya Advent Natal. Jadwal Masa Raya Advent Natal dapat dilihat dalam warta jemaat.
Perjamuan Kudus akhir tahun. Pada kebaktian Minggu tanggal 20 Desember 2020 akan dilayankan sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun secara live streaming. Kepada setiap anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya diundang untuk mengikutinya. Untuk itu kami menghimbau kepada setiap anggota jemaat agar senantiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti Sensura Morum Jemaat pada tanggal 13 Desember 2020 menjelang Perjamuan Kudus. Untuk roti dan anggur perjamuan, masing-masing keluarga dapat mengambil di Sekretariat Gereja pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2020. Mohon perhatian dan dukungan doa dari setiap anggota jemaat. Sakramen Baptis Kudus Anak. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilayankan sakramen Baptis Kudus Anak dalam ibadah live streaming tanggal 27 Desember 2020. Nama-nama calon Baptis Kudus Anak sebagai berikut. Yang pertama, atas nama Jeremiah Alvaro Gavriel, ayah atas nama almarhum Bapak Suparman dan ibu atas nama Ita Krismiati, tanggal lahir 18 Desember 2019. Yang kedua, Natania Diatmika, ayah bernama Bapak Catur Adi Prasetyo dan ibu bernama Feti Kurniawati, tanggal lahir 6 April 2020. Peneguhan CD. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam kebaktian live streaming Minggu tanggal 3 Januari 2020 akan dilayankan peneguhan CD. Pendaftaran kelas katekisasi baru. Akan dibuka kelas katekisasi baru tahun 2021, pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 29 Desember 2020. Kelas katekisasi baru akan dimulai bulan Januari 2021 menggunakan e-learning via Zoom. Persembahan Natal. Persembahan Natal dikumpulkan mulai tanggal 13 Desember 2020 dengan mentransfer ke rekening gereja BCA nomor 1179188188. Pengiriman persembahan Natal Bapak Ibu disertai dengan angka 25 di belakang nominal. Contoh, Rp1.000.000 ditulis menjadi Rp1.025.000. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Gapura-Mu lapangkanlah menyambut Raja mulia.
Umat Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, 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 amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Umat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga ini sering disebut juga dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Minggu Sukacita karena di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberi damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan karunia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, saat ini kita diajak untuk merendahkan hati kita, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri, sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan, dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaannya melalui kata, melalui perbuatan kita, melalui pelayanan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan hati. Umat diberikan waktu untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi, juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu, sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Umat, mari kita berdiri. Kita menyambut berita anugerah Allah yang diperdengarkan kepada kita melalui Mazmur 116 ayat 5-7 demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kini mari kita siapkan hati kita mendengar sapaan Tuhan, dan marilah kita berdoa untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu, pengampunan Engkau beri sehingga Engkau menguduskan kami dari tiap pelanggaran kami. Dan kiranya lewat sabda Tuhan yang akan dipendengarkan kepada kami, juga menuntun kami agar kami dapat beroleh pengertian yang benar dalam perbaikan diri kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami harus lakukan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Biarlah lewat firman-Mu kami belajar menjadi sosok, menjadi para pelayan, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melakukan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dan terangilah kami lewat kuasa Roh Kudus, agar ketika kami mendengar firman, kami tidak dikuasai oleh pengertian kami sendiri sehingga mengaburkan pesan firman. Tapi biarlah lewat kuasa Roh Kudus kami dituntun pada pengertian yang benar, sehingga kami beroleh pesan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan 8 sampai dengan 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanti kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah seabad-abad, dan aku akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anakmu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dilandasi melalui Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu ini, di Advent ketiga ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang tadi telah kita dengar dalam tiap bacaan kita tadi, dan dipandu dalam sebuah tema minggu ini, bukan aku melainkan Dia. Bapak Ibu, ketika kita merasa bangga atas sesuatu yang telah kita berhasil kerjakan, tentu itu baik. Karena menurut pandangan ilmu psikologi, idealnya seseorang perlu memiliki rasa bangga. Rasa bangga merupakan salah satu bentuk apresiasi atau cara kita menghargai diri sendiri. Seseorang yang dapat menghargai dirinya, seseorang dapat menghargai hasil pekerjaannya. Dan menghargai hasil pekerjaannya bisa menimbulkan rasa puas. Dan rasa puas ini yang juga nantinya sangat mendukung munculnya rasa bangga pada apa yang telah kita kerjakan. Seseorang yang kesulitan untuk dapat menghargai hasil pekerjaannya, itu salah satu gejala adanya ketidakseimbangan kepribadian. Dia kesulitan untuk menghargai dirinya. Ketika dia kesulitan menghargai dirinya, ia akan kesulitan juga untuk dapat menghargai dan juga merasa puas dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sebaliknya kita juga perlu waspada pada rasa bangga diri yang berlebihan. Mengapa? Karena rasa bangga yang berlebihan bisa memunculkan sifat narsistik atau adanya gangguan kepribadian dalam diri seseorang, di mana seseorang merasa dirinya lebih penting, perlu dihormati dan sebagainya, perlu dipuji atau haus dengan pujian dan seterusnya. Jadi ketika kita juga berlebihan dalam merasa bangga pada diri sendiri, itu pun kurang baik, bisa menjadi batu sandungan dalam komunitas bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Kristus, idealnya adalah ketika seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang baik, semata-mata semua itu bukan untuk mendapatkan pembenaran dari Allah. Semua dikerjakan itu bukan semata-mata untuk mendapat pengakuan dari orang lain,
atau dihargai oleh orang lain, atau dihormati oleh orang lain. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika seseorang melakukan sesuatu dan memberikan hasil pekerjaan yang terbaik untuk mendapatkan pengakuan, supaya dihargai, supaya dipuji, supaya dihormati, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa saja seseorang berhenti mengerjakannya. Seorang bisa menjadi lelah ketika apa yang dikerjakannya ternyata tidak memenuhi harapan-harapan orang-orang tertentu. Ternyata apa yang telah dikerjakannya tidak membuat orang kagum pada dirinya. Ketika apa yang sudah selama ini dikerjakannya tidak mendapatkan hormat dari orang-orang yang telah dia layani. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Menceritakan di sana tentang seorang hamba Tuhan. Pertama-tama di sana dikisahkan tentang bagaimana penjelasan siapa Yohanes, apa yang dilakukannya, dan bagaimana sikapnya. Di dalam Injil ini menceritakan bahwa ada orang-orang yang diutus. Orang-orang utusan ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka para imam, mereka orang-orang Lewi, atau orang yang sangat menguasai kitab suci, kelompok imam. Dan di dalamnya juga disebutkan ada beberapa orang Farisi. Orang-orang ini diutus untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan Yohanes. Sampai 3 kali mereka bertanya pada Yohanes, "Siapakah engkau ini? Mesiaskah? Eliakah? Atau nabi yang akan datang itu?" Di sini kita melihat suatu sikap tegas dan kerendahan hati dalam diri Yohanes. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepadanya, dengan tegas dan dengan rendah hati dia menjawab, "Akulah orang yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Namun aku bukan dia yang datang itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bertugas hanya mempersiapkan jalan. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Kristus. Ia tidak kehilangan kendali untuk membesarkan dirinya. Ketika orang-orang yang diutus itu berkali-kali menanyakan kepastian tentang diri Yohanes, mereka datang dengan melihat hasil kerja Yohanes. Bagaimana Yohanes membuat orang berbondong-bondong datang kepadanya, mendengar pengajarannya, dan semua yang mendengar pengajarannya lalu bertobat dan meminta diri dibaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini sebuah kisah sukses seseorang. Orang datang berbondong-bondong mengakui dosanya dan meminta diri dibaptis. Mereka tidak hanya dari Yerusalem, mereka datang dari luar kota, berbagai tempat datang kepada Yohanes. Orang-orang diutus ini datang dengan suatu bayangan, dengan suatu pengharapan. Mungkin dialah orang yang sedang kita nantikan. Mesiaskah atau nabi yang akan datang itu? Mereka datang dengan harapan-harapan itu. Dan bisa saja Yohanes tergoda. Ketika pertanyaan pertama dia mungkin bisa mengatakan, "Bukan aku." Pertanyaan kedua dia mungkin bisa tetap mengatakan, "Bukan aku." Tapi pertanyaan ketiga kali bisa saja dia tergoda, "Ya, itu aku." Bisa saja. Tetapi di sini Injil Yohanes menyaksikan kisah tentang seorang hamba yang setia dan rendah hati. Dia tetap mengakui, "Aku bukan dia yang akan datang." Sehingga untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air. Ketika orang Farisi menanyakan, "Jika engkau bukan Mesias, jika engkau bukan Elia, mengapa engkau membaptis orang?" Yohanes dengan rendah hati menjawab, "Aku membaptis dengan air. Tetapi dia yang datang sesudah aku akan membaptis dengan Roh Kudus." Markus pasal 1 ayat 8.
Meski dirinya terkenal, bisa saja Yohanes tergoda. Bisa saja Yohanes lalu merebut kehormatan dan tempat Yesus di hadapan para imam itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Minggu Advent ini kita disapa oleh firman Tuhan. Minggu di mana kita belajar untuk mengenal arti menjadi pribadi, menjadi seseorang yang rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Yohanes menjadi pribadi yang rendah hati, orang yang rendah hati. Dia tahu bahwa ia tidak layak untuk membanggakan diri dan membesarkan dirinya. Sebab ia tahu bahwa segala keberhasilan yang diraihnya, semua itu adalah campur tangan Allah. Semua itu kemurahan Allah. Allah memakainya untuk menyempurnakan rencana yang sedang dikerjakan Allah bagi dunia dan melalui dirinya untuk sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita pun saat ini belajar. Ketika kita melayani, menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk tetap rendah hati. Ketika kita melayani Dia dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita masing-masing, ketika kita tidak diperhatikan, atau ketika kita tidak beroleh perhatian utama, Rasul Paulus mengingatkan kita, tetap bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ketika kita sudah bersusah payah, berlelah-lelah, namun tidak dihargai, Rasul Paulus mengajarkan, ya tetaplah berdoa senantiasa, supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Teruslah berdoa senantiasa. Ketika kita telah mempersembahkan persembahan dalam rupa materi, mungkin persembahan yang terbaik, mungkin persembahan yang terbesar, tetapi kita tidak dihormati. Rasul Paulus mengingatkan, mengucap syukurlah karena hormat, pujian, dan kemuliaan itu telah tertuju kepada Allah. Persembahan kita telah menghantar orang untuk memuliakan Allah, dan itu yang dikehendaki Allah. Karena itu ketika kita melayani Dia, kita harus menyiapkan diri sedemikian rupa untuk ketika kita melayani, lalu kita dianggap bukan siapa-siapa. Bersyukurlah, sebab kita sedang dilatih untuk menjadi seorang hamba yang setia. Karena seorang hamba tak melebihi tuannya. Kemampuan seseorang, kecerdasan seseorang, keberhasilan seseorang yang diberikan Allah adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang juga dipercayakan Allah dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para pelayannya. Orang-orang yang rendah hati akan tetap melayani dengan setia, meskipun tidak ada orang yang melihat dia, tidak ada orang yang memuji dia, tidak ada orang yang menghargai dia, tidak ada orang yang mendengarkan suaranya. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak lari dari pelayanan, sebab dia sadar akan kedudukannya. Aku hanyalah seorang hamba, aku bukan dia. Godaan terbesar dari seorang pelayan adalah dia ingin populer. Dia ingin mendapatkan hormat. Dia ingin dihargai. Sehingga ketika seseorang saat melayani lalu tergoda dengan godaan-godaan ini, membuat ia bisa menjadi lupa diri, lupa jati dirinya, lupa identitasnya, lupa siapa dia yang sedang melayani Tuhan. Dalam ini Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat mula-mula
mengingatkan kita semua ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Ketika kita melaksanakan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita masing-masing. Rasul Paulus mengingatkan jemaat mula-mula, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan saat ini. Rasul Paulus mengingatkan para orang tua, mengingatkan anak-anak, mengingatkan para aktivis gereja, mengingatkan para pendeta, mengingatkan kita semua, hamba-hambanya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apa maksud Rasul Paulus dalam surat 1 Tesalonika tadi? Seperti yang dikemukakan pada bagian awal tadi. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan pekerjaan itu berhasil, pekerjaan itu terlihat baik, hati-hatilah dengan godaan-godaan. Jangan sampai keberhasilan kita itu membuat kita terlalu bangga pada diri kita sendiri, sehingga kita terjerat dalam berbagai bentuk kejahatan. Mengapa dikatakan berbagai bentuk kejahatan? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seseorang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itu bisa membuat seseorang menjadi arogan. Hal itu bisa membuat seseorang tidak menghargai orang lain. Bisa membuat seseorang merendahkan orang lain. Maka yang terjadi adalah apa yang dilakukannya terhadap orang lain bisa saja terjadi bentuk kekerasan secara psikis. Bahkan bisa menjadi kekerasan fisik ketika seseorang merasa lebih hebat dari orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu agar terhindar dari segala jenis kejahatan. Ujilah diri kita, ujilah motivasi kita, tekad kita, komitmen kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani Dia? Kalau masih ada merasa diri penting, kalau masih ada perasaan ingin atau perlu didengar, jika masih ada perasaan terluka, kecewa dalam melayani, ketika masih ada keinginan-keinginan kita yang perlu dituruti, itu pertanda roh jahat, si jahat sedang bekerja dalam diri kita. Jikalau kita yang saat ini telah, sedang, dan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, hanya untuk membangun citra diri atau kemuliaan diri kita sendiri. Ingatlah, Allah sendirilah yang akan merombak dan merobohkannya sebagaimana yang dilakukannya dalam peristiwa Menara Babel. Tetapi jika kita yang telah, sedang, dan akan mengerjakan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, maka Dia sendirilah yang akan mendukung, menopang, memberkati. Bahkan hasil pekerjaan itu dibuatnya menjadi tonggak sejarah kesetiaan dan campur tangan Tuhan dalam ketekunan dan kerendahan hati seorang hamba yang dipercayakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kita melihat Rasul Paulus, kita melihat Petrus, kita melihat para rasul yang lain, para nabi yang lain, kita melihat Bunda Teresa, dan semua orang yang melakukan pelayanan-pelayanan murni, tulus, untuk menolong orang lain, untuk memuliakan Tuhan, untuk memperjumpakan Tuhan dari setiap pekerjaan dan pelayanannya. Mereka tetap terus diingat oleh banyak orang. Karena Allah yang menegakkan tonggak sejarah. Tonggak sejarah di mana di dalam mereka, melalui mereka, di dalamnya Allah bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk memuliakan Allah. Allah sendiri yang akan memberkati hasilnya. Mari, ketika kita mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan bersama-sama, mari kita membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama
menjadi gereja di mana orang-orang yang ada di dalamnya menyatakan panggilan, bukan aku, melainkan Dia saja yang dimuliakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah, sedang, dan akan kita lakukan. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ambil waktu untuk bersama-sama mempersiapkan diri dalam rangka menyambut perayaan Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun pada tanggal 20 Desember minggu depan. Pada hari Minggu 20 Desember 2020, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada malam perjamuan terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal salib. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan kita dengan Kristus,
saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah-tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 20 Desember 2020 minggu depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih, pengorbanan, dan juga anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah ketika dalam minggu-minggu Advent ini, kami terus belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang taat dan tekun mengerjakan bagian-bagian tugas dan tanggung jawab kami yang Kau percayakan kepada kami dengan sepenuh hati. Berikan kami semua kekuatan dalam mewujudkannya, dan ajarkan kami agar kami mengesampingkan kepentingan dan hormat untuk diri kami, agar nama-Mu lah yang selalu dipermuliakan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga saat ini mau datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Mereka yang sakit, untuk Ibu Ali Samsudin. Kami ingin berdoa untuk ibunda dari Ibu Eli. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang dalam perawatan, dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau terus menopang mereka dengan rahmat. Mereka yang pasca operasi juga dipulihkan dari sakit mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 di berbagai tempat. Kiranya Engkau terus campur tangan dalam setiap upaya-upaya tim medis, tim kesehatan untuk memulihkan kondisi mereka. Berkati juga tim dokter, tim medis yang terus berjuang dalam memerangi dan mencegah pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami. Biarlah selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya, khususnya dalam upaya menemukan vaksin yang tepat untuk melakukan pencegahan dan antibodi bagi masyarakat kami, sehingga kami dapat beraktivitas menjalani kehidupan seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, dalam pergumulan keluarga mereka, dalam pergumulan iman mereka, dalam pergumulan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, usaha yang mereka kelola di tengah-tengah tidak hanya pandemi tapi juga dalam kehidupan kami selama ini. Tolong kami Bapa, agar kami dapat kuat, agar kami dapat terus tabah, agar kami juga terus berpengharapan bahwa dalam pergumulan kami selalu ada campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami pun mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha-usaha yang terus kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan yang terus campur tangan ketika kami terus berupaya di tengah-tengah pergumulan kami mengupayakan yang terbaik untuk tetap memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami yang mengelola usaha-usaha, berkatilah ya Bapa, di dalam jerih juang kami, mengembangkan pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami ini. Dan biarlah ketika pekerjaan usaha ini terus berjalan dalam anugerah-Mu, biarlah juga ada banyak orang yang dapat menjadi berkat. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis jemaat, khususnya di tengah-tengah pelayanan ini Tuhan. Tidak mudah ketika kami harus terus melayani di masa pandemi ini. Kami coba menemukan pelayanan-pelayanan yang tepat, yang kami berikan untuk jemaat, untuk umat-Mu ya Tuhan. Tuntun kami semua Tuhan agar kami dapat bersatu padu, menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan dan rencana kami
agar semua yang kami kerjakan sungguh kami dapat menjawab setiap kebutuhan jemaat-Mu, dan juga di dalamnya kami dapat memuliakan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk telah berjalannya pemilihan suara dalam pilkada. Tuhan, berkatilah para calon yang terpilih. Biarlah kiranya ketika mereka kelak akan memimpin kota metro ini, mereka akan memimpinnya dalam hikmat Tuhan. Biarlah mereka dapat berlaku adil dan benar di dalam pelayanan dan tugas tanggung jawab yang Allah embankan kepada mereka melalui masyarakat kota metro ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden, menteri, serta aparat-aparat jajarannya. Biarlah Tuhan kiranya di tengah-tengah pergumulan kami mengatasi pandemi, pergumulan para pemimpin bangsa kami untuk terus mengembangkan ekonomi masyarakat, upaya-upaya pemerintah kami untuk terus mencukupkan, memfasilitasi setiap pergumulan-pergumulan yang ada di masyarakat. Bahkan ketika di tengah-tengah masa pandemi ini pun kami juga melihat dan merasakan ada kelompok-kelompok tertentu yang coba memecah belah kesatuan NKRI ini, keutuhan, kedamaian, kerukunan umat. Biarlah kiranya Tuhan, upaya-upaya yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa kami beroleh rahmat-Mu, beroleh pertolongan-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Karena itu kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengucapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Minggu ini kita memberikan persembahan mingguan dan persembahan pendidikan. Persembahan yang diberikan dapat dikumpulkan dalam amplop atau dapat melalui menstransfer. Bisa juga dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro BCA 1179188188 dan bisa juga melalui aplikasi QRIS yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan berkode yang terdapat dalam warta jemaat. Mari kita menyanyikan pujian PKJ 218. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Engkau telah setia memelihara kehidupan kami. Setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan melalui setiap anugerah-Mu yang kami rasakan setiap hari. Dalam ibadah hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kami melalui gereja-Mu ini. Kiranya persembahan kami ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan dan pelayanan gereja di tempat ini. Amin. Umat Tuhan, tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh, sebab Dia ada dalam hidupmu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesamamu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha.